Yeah. Kita satukan hati dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia yang suci kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami kepada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus, pengantara kami. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu di pagi yang indah ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh dapat berkumpul. Kami bersyukur atas kesehatan, atas udara yang baik, atas pagi yang boleh kami nikmati saat ini. Biarlah ya Bapa, pagi ini kami semua bersama Romo kami tercinta mau mencari hadirat-Mu untuk bekal perjalanan kami di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami yang saat ini tidak mudah ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya karena kebangkitan Putramu kami memperoleh harapan, kami memperoleh kemenangan di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak. Pagi Romo. Pagi Romo. Selamat pagi Romo. Kita sampai di Efesus. Kalau kita melihat perjalanan Paulus berkeliling, rupa-rupanya Paulus sering menghadapi banyak tantangan, khususnya orang-orang yang orang-orang Yahudi yang masih fanatik dengan Taurat Musa dan mengatakan bahwa orang Kristiani mesti harus ikut adat istiadat orang Yahudi. Yang kedua, bahwa orang-orang di sekitarnya dari Filipi ke Tesalonika sampai ke Athena, Korintus dan Efesus, rupa-rupanya budaya Yunani itu sudah sangat kuat di sekitar di situ. Kita masih ingat bahwa budaya Yunani itu sampai ke Israel juga, sampai ke Yerusalem. Sampai-sampai orang-orang Yunani yang menjajah Yerusalem itu menempatkan patung-patung yang ada di Yunani dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Pada zaman Raja Antiochus Epiphanes, ya, orang Yunani yang menjajah Yerusalem itu pada zaman Makabe, kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir. Alexander Agung itu tahun 333 sampai 323 sebelum Masehi, itu menjadi panglima luar biasa, menjajah sampai mana-mana dan menyebarkan budaya Yunani yang disebut budaya Helenistis. Itu sehingga hampir semua negara atau kerajaan yang dijajah oleh panglima yang hebat luar biasa itu dipengaruhi oleh budaya-budaya Yunani. Alexander Agung itu masih muda sekali, tetapi usianya nggak panjang. 10 tahun dia berkiprah menjajah di mana-mana, menyebarkan budaya Yunani, tetapi
akhirnya mati 10 tahun sesudahnya. Nah, salah satunya yang di Yerusalem adalah budaya Yunani yang dikenakan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Maka terjadi perang Makabe yang luar biasa. Nah, itulah yang terjadi. Nanti kalau kita mau belajar Makabe juga bisa. Di sana ada satu penyucian bait Allah ketika orang-orang Yunani diusir kalah perang sama Makabe. Penyucian bait Allah itu namanya peristiwa perayaan Hanukah. Hanukah itu perayaan penyucian bait Allah. Itu juga pada zaman Yesus dirayakan. Yesus ikut merayakan pesta Hanukah. Itu ada dalam Injil Yohanes. Nah, rupa-rupanya Paulus tidak luput dari budaya itu juga. Kita melihat beberapa kali, khususnya di Athena yang sangat luar biasa, hampir seluruh kota di Athena itu dikuasai oleh budaya Yunani, patung di mana-mana, sehingga Paulus sedikit agak marah waktu itu. Nah, tidak luput pula di Efesus. Efesus juga ada satu patung Dewi Artemis namanya yang berkeliaran atau menghiasi kota Efesus, sehingga pada waktu itu terjadi bentrokan huru-hara di Efesus. Itu yang ada dalam Kisah Rasul 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Itu kata-kata yang awal. Jadi Paulus sudah punya kerinduan untuk berjumpa dengan orang-orang Kristiani yang menderita di Yerusalem. Kita masih ingat dalam Korintus, surat Paulus kepada di Korintus diceritakan bahwa dia pergi kemana-mana untuk mengumpulkan kolekte. Ya. Seperti kita sekarang sedang mengumpulkan bantuan untuk NTT, rupa-rupanya seperti itu. Ada solidaritas yang sangat tinggi. Ya, ajaran Paulus itu ada juga tentang solidaritas yang sangat kuat, yang kemudian nanti dikembangkan atau ditulis juga oleh Injil Markus. Nah, di Makedonia kita tahu bagaimana Paulus juga di Akhaya mengembangkan atau mewartakan Injil. Dan dia pengen ke Roma, bahkan nanti dikatakan dia pengen ke Spanyol juga. Rupanya tidak kesampaian ke Spanyolnya karena keburu dibunuh di Roma. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus. Kita tahu Timotius itu begitu setia mendampingi Paulus kemana-mana. Sejak dia waktu itu ketemu di Listra. Lalu pergi kemana-mana, Timotius dengan setia mendampinginya. Ia sendiri tinggal di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Ya. Di Efesus. Dulu kan orang-orang Kristen ini disebut sebagai orang yang mengikuti jalan Tuhan atau jalan lurus. Sebelum mereka mempunyai nama Kristiani. Jadi nama jalan Tuhan itu sudah berkibar di mana-mana. Umat Kristiani disebut sebagai orang yang hidup di dalam jalan Tuhan. Lalu ada seorang yang bernama Demetrius. Ya. Demetrius itu seorang tukang perak yang mempunyai keahlian membuat kuil-kuilan, ya, kuil tempat pemujaan Dewi Artemis.
dari perak. Jadi mungkin patung-patung juga Dewi Artemis. Kalau kita ingat di Listra itu ada dewa Zeus dan Ptolemeus, dan Zeus dan Hermes. Kita lihat patung-patung di Athena bermacam-macam luar biasa. Di Efesus itu patung Dewi Artemis. Ini wifi saya nggak terlalu stabil. Lalu ia mengumpulkan orang-orang Efesus dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu, dan ia berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Jadi orang-orang Efesus itu sangat menghormati dan beribadat kepada Dewi Artemis. Dan Demetrius adalah orang yang sering membuat patung Dewi Artemis beserta kuil-kuilnya dari perak. Dia ahli. Maka dia mengatakan bahwa orang-orang Efesus ini adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang menghormati Dewi Artemis. Dan kalau Dewi Artemis itu nanti tidak ada lagi, karena pewartaan Paulus mewartakan tentang Kristus, tentang Yesus Sang Juru Selamat. Maka ini menjadi ancaman bagi orang-orang Efesus yang waktu itu sangat, boleh dikatakan, menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Kalau ini hilang, maka penghasilan dari Demetrius ini akan berkurang, bahkan akan habis, sehingga perusahaannya bangkrut. Maka Demetrius kemudian membuat satu huru-hara, bukan hura-hura, huru-hara, bagaimana menyingkirkan Paulus dari masyarakat Efesus. Kita baca, sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Itulah yang dikatakan atau bahkan dikumandangkan oleh Demetrius. Demi sebuah keuntungan diri, dia mewartakan dan membuat cerita bahwa Paulus dan Yesus adalah ancaman bagi orang-orang Efesus. Karena Demetrius mau mengatakan dalam hatinya bahwa kalau Paulus itu nanti memberikan pengaruh yang besar kepada orang Efesus, nanti Dewi Artemis tidak mendapat perhatian dan patungnya tidak laku. Dengan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dewi Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Jadi itulah Dewi Artemis yang sangat disembah oleh orang-orang Efesus. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Itu huru-haranya. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius. Ada nama Gaius di sana ya. Jadi Gaius itu ternyata sebelum ke Indonesia ada di Efesus. Belum jadi orang pajak. Ya. Nama Gaius itu ada di Efesus dan
Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Rupa-rupanya setiap Paulus berjalan atau mewartakan Injil, dia mendapatkan teman, mendapatkan sahabat, sahabat yang setia, yang menemani Paulus dan juga Silas. Di sana ada Timotius yang kita kenal, terus kemudian di mana-mana ada teman-teman yang tambahan. Sehingga nanti kalau kita melihat surat yang terakhir itu begitu banyak teman yang disebutkan. Teman-teman itu ada gradasinya ya, ada yang dekat, ada yang jauh, nanti kita lihat. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkan karena terjadi huru-hara yang luar biasa, sehingga Paulus ketika mau ketemu dengan mereka dilarang, jangan, nanti berbahaya sekali. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Rupanya punya gedung kesenian juga. Yang gedung kesenian rupa-rupanya juga banyak dihiasi dengan Dewi Artemis. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Sama dengan yang terjadi di Indonesia ya. Kadang-kadang demo ditanya, kenapa? Nggak tahu, saya pokoknya ikut saja, dapat nasi bungkus, dapat duit, uang. Demo apa? Ini juga rupa-rupanya orang-orang ikut-ikut saja juga ada. Mungkin orang-orang yang demo di Indonesia itu dulu rajin baca kitab Efesus. Jadi tahu bahwa tidak ada apa-apa, pokoknya ikut. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat. Jadi ada yang membela di depan rakyat. Tapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus, luar biasa ya. Teriak-teriak. Salibkanlah dia. Itu kalau di Yerusalem. Mungkin semacam itu. Tapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah. Itu Alexander orang Yahudi yang berpidato. Akan tetapi Panitera, kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hei orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit." Ya, luar biasa ya. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi Artemis dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukanlah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur. Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini.
Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Itulah yang ada di Efesus ketika Paulus mengunjungi kota itu. Namun dalam cerita-cerita yang lain, kita melihat bagaimana Paulus cukup lama tinggal di Efesus, ya. Sekitar 2 tahun lebih, sehingga sempat menulis surat-suratnya. Tapi itulah yang dialami oleh Paulus bersama dengan teman-temannya ketika mereka berada di Efesus dan mewartakan Yesus sebagai juru selamat. Ada sebagian yang percaya, ada orang-orang yang demi kepentingan sendiri mau menghancurkan Paulus dan membuat huru-hara supaya mendapatkan perhatian. Rupa-rupanya semuanya bisa diselesaikan dengan baik oleh panitera yang ada di situ. Kita melihat, kita ingat, dalam Injil Yohanes itu ada yang namanya Nikodemus. Ya. Nikodemus rupa-rupanya juga bertindak seperti yang terjadi di Efesus. Artinya apa? Tadi paniteranya mengatakan bahwa sebelum kamu membuat huru-hara atau menghukum orang, harus ada alasan yang dikemukakan di dalam persidangan, apa salahnya, apa, dan mereka juga punya hak untuk membela diri. Seperti Nikodemus waktu itu juga membela Yesus. Ya, padahal Nikodemus adalah anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama. Tetapi yang diam-diam itu mengikuti Yesus, mendengarkan pewartaannya, dan datang pada waktu malam. Biasanya kalau orang datang ke dukun itu kan malam-malam, ya. Maka si Nikodemus juga datang kepada Yesus waktu malam untuk berguru, ya. Berguru kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes itu malam dan siang itu mempunyai arti yang sangat simbolik. Ya, itu kekasan Yohanes, malam, siang, terang, gelap, daging, dan juga rohani, jasmani, dan lain sebagainya. Simbol-simbol rohani itu begitu banyak dalam Injil Yohanes. Sehingga ketika Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus, itu juga mempunyai simbol kegelapan. Dia mencari terang. Yudas itu juga pergi dari perjamuan terakhir itu pada malam hari. Dan seperti yang dibuat oleh panitera itu, ketika Yesus mau diputuskan untuk dihukum, itu Nikodemus juga membela Yesus. Apakah kamu menghukum seseorang sebelum ada pembelaan dan sebelum ada sidang yang luar biasa itu? Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi mundur karena Nikodemus membela Yesus. Itulah cinta dan kesetiaan seorang murid kepada gurunya, yang akhirnya nanti dia menyatakan kesetiaannya ketika Nikodemus juga mengubur Yesus sampai selesai. Rupa-rupanya Paulus di Efesus juga harus menghadapi sidang-sidang pengadilan dulu. Itu usul dari panitera yang pada saat itu ada di kota Efesus, sehingga membuka mata orang-orang Efesus bahwa setiap orang itu tidak pernah boleh menghukum seseorang kalau belum ada sidang-sidang dari pengadilan. Sidang-sidang yang ada di Indonesia itu sebetulnya juga awalnya kan dari budaya Yunani, ya. Demokrasi, lalu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu kan cara pemerintahan Yunani. Dan itulah yang sekarang berkembang ke seluruh dunia. Itulah yang terjadi di Efesus. Ya. Di tempat-tempat yang lain, rupa-rupanya punya dewa-dewanya sendiri yang dipuja, dan kita melihat
pada zaman itu ternyata budaya Yunani sangat kuat, di samping budaya Yahudi yang juga sudah jauh lebih tua dari zaman Musa. Dan itulah dunianya orang-orang pertama murid-murid Yesus ketika mereka mewartakan Kristus Sang Juru Selamat. Jadi praktis agama Kristiani itu adalah agama yang baru di tengah-tengah agama Yunani dan agama Yahudi. Jadi agama Kristiani dianggap sebagai agama yang baru, mewartakan Kristus yang bangkit bagi beberapa orang. Kebangkitan khususnya bagi orang Yunani, kebangkitan itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga ini berpengaruh kepada orang-orang Saduki yang ketika berhadapan dengan orang Farisi, mereka berdebat bahwa kebangkitan itu tidak ada, malaikat itu tidak ada. Orang Farisi lebih fanatik dalam hal pengajaran Taurat. Dia ingin mengajarkan satu hal yang sangat murni, sehingga terjadilah satu bentrok antar mereka berdua saat menghadapi Yesus. Namun ketika mereka mau menghukum Yesus, mereka bersatu bahwa Yesus harus dihukum mati. Itulah kira-kira yang terjadi di Efesus. Kasusnya berbeda-beda dengan yang terjadi di Filipi, yang terjadi di Tesalonika, yang terjadi di Listra, di Derbe, dan yang terjadi di Korintus. Maka surat-suratnya, surat Paulus juga berbeda-beda. Masih banyak kisah tentang Efesus ketika Paulus meninggalkan di sana, dan ketika nanti Injil Yohanes itu ditulis di Efesus, juga sekitar tahun 100, ya, sekitar 50 tahun sesudah Paulus mengunjungi Efesus. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Romo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, melanjutkan membahas yang ini ataupun yang lain. Pilih, boleh. Monggo Bu. Ya, Romo, saya mau tanya, itu yang di ayat yang kita bahas kemarin Rebo, itu di Kisah 19, ayat 11 itu kan orang-orang kan membawa itu ya, ayat 11 dan 12, orang-orang kan membawa kain apa sapu tangan yang pernah dipakai Paulus gitu ya Romo ya. Terus ditempelkan pada orang yang sakit, apa itu terjadi sembuh. Apakah praktek seperti itu bisa termasuk gimana ya Romo? Di zaman sekarang apa masih relevan apa enggak ya Romo? Enggak pernah ada yang pinjam sama Paulus. Ya, mungkin itu adalah satu keyakinan ya. Mungkin di dalam cerita seorang wanita yang waktu itu menjamah jubahnya Yesus, kemudian 12 tahun dia sakit pendarahan, lalu sembuh. Ketika Yesus mau berjalan ke rumahnya Yairus itu kan, mau menyembuhkan anaknya Yairus yang sedang sakit, lalu berjalan tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, lalu diam-diam ya, itu menyentuh jubahnya Yesus, lalu dia menjadi sembuh. Nah, mungkin keyakinan setiap orang itu kan berbeda-beda. Banyak orang yang menyentuh jubah Yesus berdesak-desakan juga tidak terjadi apa-apa. Di situ mau ditekankan seperti Paulus yang mengalami peristiwa ketika dia pergi ke Damsyik. Lalu ada satu peristiwa di mana dia jatuh dari kudanya, kemudian dia bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Jadi di dalam peristiwa-peristiwa itu ada hal-hal yang memang di luar dari nalar manusia. Mungkin zaman sekarang juga ada hal seperti itu. Maka ada nyanyian mukjizat pasti terjadi, gitu ya. Oleh karena itu kita juga
pasti mengalami, setiap orang mengalami hal-hal yang seringkali tak terduga di dalam hidup ini, itu terjadi. Itulah adalah yang mau sering dikatakan bahwa penyembuhan itu adalah rahmat. Jadi perubahan Paulus dari orang Yahudi yang sangat fanatik menjadi orang Kristen, itu pasti juga bukan karena karya manusia, tetapi karya Allah sendiri yang terjadi dalam dirinya. Maka juga di dalam peristiwa-peristiwa hidup yang biasa, itu kita yakin bahwa rahmat Tuhan itu juga pasti selalu terjadi dalam hidup. Ibu Endang bisa nikah sama Pak Hermanto, itu kan rahmat juga. Iya. Ya Romo, makasih Romo. Rahmat Tuhan pasti kita terima dalam berbagai macam cara. Amin. Thank you. Bu Endang mau pinjam sapu tangannya ya? Gak dicuci-cuci Bu, nanti kena COVID. Apa masih ada sih Mo? Kayak ini kain yang Paulus pakai gitu Mo? Maksudnya apa? Ya ini kan di sini ditulis orang bawa sapu tangan atau kain yang dipakai Paulus. Ya, itu adalah peristiwa-peristiwa yang seringkali tak terduga ya. Pasti bukan di segala tempat itu Paulus berbuat seperti itu, tetapi peristiwa-peristiwa itu seringkali di luar dari logika manusia dan itu bisa jadi. Tapi mungkin kalau kita yang memakai kain Paulus, siapa tahu nggak terjadi apa-apa, bisa juga. Ya. Jadi ini adalah mukjizat yang seringkali dialami oleh orang-orang yang sungguh beriman luar biasa. Kalau dihubungkan dengan relikwi Santo Santa itu Romo, gimana itu Romo? Kalau relikwi itu kan penghormatan saja, untuk bukan sebagai penyembuh ya. Tetapi bagaimana kita melihat atau menghormati salah satu dari peninggalan orang suci yang kita yakini. Dengan menghormati relikwi berarti kita mengenang seluruh peristiwa iman yang dibuat atau dialami, dijalani oleh orang yang suci itu. Maka ketika dia meninggalkan sebuah kenangan relikwi, kita mengingat, kita belajar dari iman orang suci itu. Jadi kita bukan menghormati itu relikwinya, tetapi menghormati relikwi berarti menghormati karya Allah sendiri yang dialami oleh orang yang suci itu, oleh orang yang pernah beriman kepada Kristus dan mendapatkan banyak anugerah dan rahmat yang luar biasa. Jadi tujuannya adalah Allah sendiri sebetulnya, Tuhan Yesus sendiri. Dengan menghormati relikwi, kita mengenang bagaimana Tuhan Yesus berkarya luar biasa kepada orang ini, sehingga orang ini dianggap sebagai orang suci karena mengambil bagian dari kesucian Kristus. Jadi kalau kita menghormati relikwi ya, itu dari kata Latin relinquere, ya, meninggalkan. Artinya peninggalan dari orang-orang suci ini. Ketika kita menghormati, kita harus sampai kepada intinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang sungguh memberikan anugerah luar biasa dan diimani oleh orang suci itu. Jadi kalau tidak hati-hati, kita jadikan sebagai jimat. Ya. Jimat. Nah, kalau skapulir itu Romo, skapulir gimana Romo? Skapulir kan dikalungin gitu. Iya, sama ngalungin rosario aja. Oh, itu juga hanya penghormatan aja gitu ya? Iya. Makasih Romo. Berarti sama dengan penghormatan pada saat Carlo Acutis meninggal itu kan ada mukjizat juga, yang anak kecil sakit CA akhirnya sembuh itu ya Romo ya.
itu merupakan karena imannya anak kecil itu sendiri atau bagaimana, jadi ada kesembuhan gitu. Sama aja ya. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Mari Bu Elizabeth. Ya, kita tutup sekarang. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau pagi ini kami boleh belajar lagi tentang banyak hal dari Romo kami. Ya Tuhan, ajarilah kami selalu hal-hal sederhana itu merupakan anugerah dan kasih daripadamu. Ya Tuhan, dampingilah kami senantiasa di dalam perjalanan kami hari ini dan segala aktivitas kami yang akan kami lakukan dari pagi, siang hingga malam nanti. Biarlah selalu Engkau dampingi dan Engkau selalu menuntun kami di jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pagi ini dan kami semua Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, dan semua yang kami lakukan semakin hari semakin kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah saat ini juga kami mohon berkat dari Romo untuk kami pada hari ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga hari ini kita dianugerahi berkat, kesehatan, sukacita, kegembiraan, persaudaraan yang sejati, dan keluarga kita senantiasa dijaga dalam kasih. Dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua.